Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Sebelum kita membahas materi selanjutnya, apakah kalian masih ingat materi sebelumnya? Materi sebelumnya ialah mengenai fotografi. Baiklah, pada kali ini kita akan mempelajari materi tentang jenis-jenis kamera. Pada jenis-jenis kamera itu ialah pada kompetensi dasar 3.11, yaitu memahami jenis-jenis kamera. Kalian harus tahu dulu apa itu jenis-jenis kamera. Jenis-jenis kamera itu ada 5 macam. Yang pertama itu ada compact digital, yang kedua itu ada prosumer, yang ketiga itu ada kamera DSLR, yang keempat itu ada mirrorless kamera atau TLR, yang kelima itu semi pro DSLR. Baik, kalian sudah paham ya? Baiklah, ibu pertama akan menjelaskan materi tentang kamera. Kalian harus tahu kamera itu ialah alat paling populer dalam aktivitas fotografi. Dari jenis-jenis kamera, yang pertama itu ada compact digital, di mana kamera ini merupakan kamera digital yang paling simpel dengan ukuran yang tidak terlalu besar dan pas di kantong, yang biasa disebut dengan kamera saku. Ciri-cirinya, yang pertama ada mode ekspor manual, yang kedua berukuran sensor besar, yang ketiga bodi kamera biasanya lebih besar dari biasanya. Untuk kelebihannya sendiri, sensornya lebih kecil, kedua ukuran lebih kecil dan mudah dibawa kemana-mana, yang ketiga itu harganya terjangkau. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama autofokusnya lebih lambat, yang kedua untuk kualitas gambar yang kurang bersih, yang ketiga kualitas rentang dinamisnya yang kurang baik. Yang kedua itu kamera prosumer. Kamera prosumer itu terdiri dari 2 kata, yaitu profesional dan consumer, di mana kamera itu yang berjenis point dan shoot. Nah, di mana untuk fiturnya dia lebih lengkap dibandingkan dengan kamera saku. Untuk ciri-cirinya itu lensa tetap yang tidak dapat dilepas. Untuk kelebihannya kamera prosumer itu, yang pertama kamera digital prosumer memiliki bodi mirip dengan kamera DSLR. Yang kedua, untuk ukuran lingkaran lensa prosumer cenderung lebih kecil daripada DSLR dan lebih besar dari compact. Untuk kekurangannya sendiri, sensor prosumer yang lebih kecil dibandingkan DSLR berakibat kualitas hasil foto tidak sebaik kamera DSLR. Untuk kamera DSLR itu merupakan kamera yang bisa ganti lensa dan harga itu relatif kompetitif, sekitar 4 juta sampai 6 jutaan, di mana dengan lensa kit 18 sampai 55, kualitas gambarnya yang bagus dan yang paling disukai anak muda. Untuk ciri-cirinya sendiri, yang pertama bisa ganti lensa, yang kedua memiliki jenis bodi warna lebih dari 1. Untuk kelebihannya lebih fleksibel, kedua gampang upgrade, yang ketiga kinerja yang lebih baik, yang keempat itu kualitas gambar yang lebih baik. Kekurangan kamera DSLR itu, yang pertama harganya relatif terbilang mahal, yang kedua lebih besar dan lebih berat, yang ketiga orang akan merasa sulit untuk mengubah lensa dan terus mengoperasikannya banyak tombol. Yang keempat itu kamera mirrorless, di mana kalian harus mengetahui apa itu mirrorless. Mirrorless adalah kamera mirip DSLR tanpa mirror dengan bentuk yang kompak. Untuk ciri-cirinya sendiri, yang pertama itu ukurannya relatif lebih kecil, yang kedua itu beratnya yang ringan, yang ketiga itu lensa yang dapat diganti-ganti, yang keempat hasil bidiknya yang maksimal. Untuk kelebihannya, kamera mirrorless itu memiliki kemampuan yang sama dengan kamera DSLR, di mana dia mempunyai sensor 4/3, memberikan kualitas gambar yang sama dan bisa ganti lensa.
Yang kelima itu kamera semi pro DSLR, di mana kamera yang membedakan antara pro dan semi pro adalah kemampuan sensor atau CCD dalam menangkap gambar. Pada DSLR Pro, CCD sudah mengadopsi 1:1. Kemudian memori DSLR Pro sudah menggunakan high speed memory. Ciri-ciri kamera semi pro DSLR, lensa yang dapat dibuka dan diganti sehingga fotografer dapat memilih lensa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.